Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Santi. Apa kabar semuanya? Bu Santi doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, setelah pekan kemarin kita melaksanakan pekan ceria. Nah, di hari ini kita akan memulai kegiatan PJJ kita. Di hari pertama ini diawali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya sudah memegang bukunya? Oke, kita lihat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 1 dan pelajaran 2. Di pelajaran 1, di awal itu kita diperlihatkan dengan sebuah bacaan ya. Tapi bacaan ini kita lewatkan dulu karena nanti bahasan tentang ini akan kita temui lagi di bab 6. Kita langsung masuk ke halaman 2. Kita akan belajar tentang mengisi formulir sederhana ya. Formulir sederhana itu sendiri sebenarnya banyak macamnya. Ada contohnya seperti wesel pos, lalu formulir pendaftaran, lalu formulir slip penarikan bank ya, ketika di bank, atau kartu pos dan juga lain-lain. Nah, yang kita pelajari pertama formulir sederhananya yaitu adalah formulir daftar riwayat hidup. Apa itu formulir daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup ini adalah sebuah dokumen yang berisi tentang data diri yang digunakan untuk tujuan tertentu ya. Tujuannya apa? Nah, biasanya yang paling sering formulir daftar riwayat hidup ini paling sering digunakan untuk melamar pekerjaan ya. Jadi ketika seseorang melamar pekerjaan, ia akan menyertakan atau melampirkan daftar riwayat hidup. Lalu, apa saja isi dari daftar riwayat hidup ini? Ya, seperti tadi pengertiannya, berisi tentang data diri seperti nama, alamat, agama, nomor telepon juga. Lalu riwayat pendidikannya dari SD, SMP, SMA, kuliahnya. Atau kalau yang sudah pernah bekerja, dilampirkan juga atau dituliskan juga tentang pengalaman bekerjanya sebelumnya ya. Itu daftar riwayat hidup. Nah, di halaman 3 ini ada contoh daftar riwayat hidup. Kalian lihat di situ ada data dirinya seperti nama, tempat tinggal lahir, alamat, pendidikan, dan pengalaman bekerja. Di bawahnya ada daftar riwayat hidup berdasarkan format yang tersedia. Jadi sudah ada formatnya, tinggal diisi ya. Di halaman 5 juga di situ ada contoh tentang daftar riwayat hidup ya. Kalau daftar riwayat hidup ini tidak sulit ya mengisinya. Kita masuk ke halaman 6. Di halaman 6 ini ada bahasan tentang mengkritik sesuatu disertai alasan. Nah, biasanya nih ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, membahas sesuatu, biasanya di tengah pembicaraan kita itu kadang-kadang itu terlontar kata-kata yang berupa kritikan ya. Apa sih kritikan itu? Kritikan itu adalah menyampaikan informasi tentang baik buruknya sesuatu ya. Misal ketika kita misalnya ada seseorang, misalnya 2 orang yang sedang berbicara, lalu yang satu melihat temannya ini ada sebuah kekurangan ya, lalu disampaikanlah kepada temannya itu ya. Maksudnya untuk memperbaiki supaya temannya itu kekurangannya itu diperbaiki. Nah, agar tujuannya tercapai, kritikannya ini harus disampaikan dengan cara yang santun supaya yang dikritik ini tidak tersinggung, sehingga dia bisa dengan rela untuk berubah, memperbaiki dirinya. Itu ya. Oke, di halaman 6 ini ada percakapan antara Rika dan Sita. Ya, jadi mereka membicarakan tentang keramik. Jadi si Rika itu bertanya, katanya itu keramiknya milik siapa? Lalu Sitanya menjawab kalau itu keramik buatannya. Dan Rika itu
lalu menyampaikan yang dipikirkannya ya, menyampaikan kritikannya. Di situ ada kalimat yang digaris miring. Tapi menurutku keramik itu belum layak untuk dijual. Nah, kalimat itu adalah kalimat kritikan ya. Menurut Rika, keramiknya itu belum layak dijual, itu kritikannya. Lalu ada lagi di bawahnya kalimat kritikan dari Rika, menurutku model yang kau buat itu kurang memenuhi selera. Nah, itu juga salah satu kritikan ya. Kritikan itu biasanya mengungkapkan suatu hal yang buruk dari sesuatu dengan maksud untuk memperbaiki kekurangan itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi memang harus disampaikan secara sopan. Kalau disampaikan tidak sopan, yang dikritik pasti akan marah dan tidak akan menerima. Selanjutnya di halaman 7 kita diperlihatkan lagi dengan kata-kata yang bersinonim dan kata-kata yang berantonim. Apa itu kata-kata bersinonim dan berantonim? Sinonim itu adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna. Jadi itu ada dua kata atau lebih itu yang memiliki persamaan makna, maknanya sama. Contoh misalnya seperti di sini dipegang, sinonimnya digenggam. Dipegang sama digenggam sama kan? Nah, itu dua kata yang memiliki persamaan makna. Itu berarti bersinonim katanya. Oke. Lalu ada lagi contohnya, misalnya lewat atau melalui. Lewat, kita lewat jalan ini, kita melalui jalan ini, sama-sama, artinya sama-sama melewati, sama-sama melalui ya. Itu adalah contoh dari kata-kata yang bersinonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang sama. Lalu apa itu antonim? Kebalikan dari sinonim. Kata yang berantonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contoh misalnya kecil, antonimnya besar. Panjang, antonimnya pendek. Mudah, antonimnya sulit. Nah, itu ya. Jadi sinonim ini katanya maknanya sama, kalau antonim maknanya berbeda. Itu ya. Oke, di halaman 8 kalian bisa lihat di situ ada kata-kata nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kalian nanti cari dari sinonim kata-kata yang ada di nomor 1 itu, sedangkan nomor 2 kalian coba pikirkan apa antonim dari kata-kata tersebut ya. Untuk lebih memahami ini kalian boleh isi latihan di halaman 8 ini. Oke. Selanjutnya kita buka halaman 16. Di halaman 16 bahasannya adalah tentang menuliskan kalimat untuk percakapan di telepon dan telegram. Kalau di telepon itu kalian sudah tahu, jika kita berbicara lewat telepon biasanya kata-kata yang kita gunakan itu biasanya nih kata-kata yang tidak baku ya, bahasa sehari-hari ya. Dan kalimatnya itu bebas, boleh panjang, pendek gitu ya. Tapi telegram itu beda. Sebelumnya, apa itu telegram? Telegram itu adalah sebuah berita singkat yang disampaikan secara cepat melalui kantor Telkom ya, itu telegram. Jadi isi telegram ini harus singkat, padat, tapi jelas ya, nggak bisa panjang, nggak boleh panjang ya. Kalau zaman sekarang mungkin telegram ini sudah jarang digunakan ya, atau mungkin tidak aja menggunakan, karena sekarang ketika orang mengirimkan berita atau berkomunikasi dengan orang lain sudah banyak media sosial ya, contoh seperti WA atau yang lainnya. Jadi berita sekarang itu sudah cepat sekali menyebar, atau mungkin banyak juga yang bisa live beritanya ya, nggak harus nunggu esok atau lusa atau kapan. Tapi kalau telegram ini tidak bisa live seperti sekarang ya. Jadi mungkin sekarang telegram ini sudah jarang digunakan ya, karena zaman yang canggih sudah banyak media sosial untuk berkomunikasi atau mengirimkan berita. Tapi yang jelas sebagai pengetahuan saja untuk kalian, telegram ini berisi
berita yang singkat, padat, dan jelas yang dikirimkan melalui kantor Telkom. Oke, itu pembahasan kita hari ini pada Mapel Bahasa Indonesia. Untuk tugas kalian adalah membuat daftar riwayat hidup. Kalian bisa lihat di halaman 9. Di situ sudah ada format tentang daftar riwayat hidup. Kalian hanya tinggal mengisinya saja. Setelah kalian isi, kalian lengkapi semua, lalu kalian foto, dan fotonya nanti kalian kirim ke link yang nanti Bu Santi berikan ya. Kirimnya tidak ke WA ya, tapi kirimkan melalui link yang Bu Santi berikan nanti. Oke. Hanya itu tugasnya, yaitu membuat daftar riwayat hidup ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini sekian dari Bu Santi. Bu Santi ucapkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, doakan semoga kita bisa segera berkumpul, bertemu kembali di sekolah, belajar seperti biasa, seperti dulu, normal, tidak online seperti ini ya. Oke, demikian dari Bu Santi, mohon maaf jika ada salah. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa tugasnya. Oke, dari Bu Santi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.